Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para sahabat, mari bersiap-siap menghadapi saat yang telah ditentukan Allah. Kita dipanggil kembali kepadanya. Kita yang hari ini sudah memasuki usia tua, yakni mulai usia 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun, mari mempersiapkan diri menghadapi saat dijemput Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita bersiap-siap? Di antaranya dengan melakukan amalan-amalan husnul khotimah, amalan-amalan yang kelak bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Dan dalam hal ini Rasulullah telah menunjukkan satu amalan yang lengkap sebagai amalan penyelamat dari siksa kubur, sekaligus penyelamat dan penolong kita kelak pada hari kiamat, selamat dari siksa api neraka. Kita akan mengungkap kembali amalan penyelamat siksa kubur dan siksa neraka ini. Pastikan para sahabat menyimak hingga selesai. Sebelumnya mari kita baca doa keberkahan bulan Sya'ban dan doa panjang umur hingga bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Di antara amalan penyelamat dari siksa kubur dan siksa api neraka adalah melazimkan setiap malam membaca surah Tabarok. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran, Imam Qurtubi saat menafsirkan surah Tabarok, beliau menyebutkan beberapa riwayat tentang dahsyatnya membaca surah Tabarok setiap malam, bahwa surah Tabarok adalah surah penyelamat orang yang membacanya dari siksa di alam kubur. Imam Qurtubi berkata, diriwayatkan Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau berkata, seorang laki-laki mendirikan sebuah tenda di atas kuburan, di mana dia tidak tahu bahwa dia mendirikan tenda di atas sebuah kuburan. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang membaca surah Tabarok hingga selesai. Maka kemudian laki-laki tersebut datang menemui Rasulullah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku mendirikan sebuah tenda di atas kuburan, di mana aku tidak tahu bahwa itu sebuah kuburan." Tiba-tiba ada seseorang membaca surah Tabarok sampai selesai. Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Hiyal mani'atu, hiyal munjiyatu, tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarok adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, saat seseorang yang telah meninggal dunia diletakkan di alam kuburnya, maka didatangkan siksa dari arah kedua kakinya. Lalu kedua kakinya berkata, "Tidak ada jalan untuk menyiksanya dari arahku, karena dia dulu membaca surah Tabarok."
Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka berkatalah lisannya, tidak ada jalan untuk menyiksanya dari arahku, karena dia dulu pernah membaca surah Tabarak. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, inilah surah Tabarak, surah yang mencegah datangnya siksa Allah, yang di dalam kitab Taurat juga disebut dengan nama surah Al-Mulk. Barang siapa suka membacanya pada malam hari, maka hal itu lebih banyak dan lebih bagus. Surah Tabarak kelak pada hari kiamat akan datang membela dan menolong orang yang pernah membacanya, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nar wa adkhalathu jannata wa hiya suratu Tabarak. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Demikianlah dahsyatnya surah Tabarak yang di dalam mushaf Al-Quran terletak tepat di awal juz 29. Mari kita usahakan mengamalkannya setiap malam. Boleh kita baca habis maghrib, jika tak sempat boleh habis isya. Jika tak sempat juga, mari luangkan waktu 10 menit saja sebelum tidur untuk membacanya. Semoga kita semua kelak selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.